Budaya positif modul 1.4 koneksi antar materi. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Sri Ayamiasih CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kulon Bonorejo Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan menerapkan budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, dan penghargaan posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan baik di sekolah maupun di kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Ada 3 cara, yaitu yang pertama cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin lebih ke arah yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga yaitu disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya yaitu terkait motivasi internal. Motivasi internal ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, motivasi internal ini menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri manusia. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol yang baik yang dimiliki oleh seorang guru yaitu sebagai manajer. Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri sendiri. Berikutnya yaitu dengan pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah maupun di kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam segitiga restitusi merupakan langkah dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari modul yang sudah saya pelajari berkaitan dengan budaya positif, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan berikutnya dengan budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Berikutnya yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada peran guru di sekolah. Hal yang menarik saya mempelajari modul ini yaitu saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia ternyata bukan hanya penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Lalu, terdapat pertanyaan pemantik, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4 ini? Tentu saja perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menjadi posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menjadi manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam menangani kasus ini, saya mengalami kasus yang pertama, Tulus yang bermain pesawat kertas saat pelajaran di kelas. Selanjutnya, Nana yang tidak menyelesaikan tugas karena mengantuk. Dalam menyelesaikan kasus ini, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Hasil penyelesaian kasus ini berdampak baik karena sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kegiatan yang diyakini. Sehingga yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebaiknya sebagai manajer. Yang saya rasakan sebelum mempelajari modul ini, saya posisi kontrolnya yaitu saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus selalu memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat salah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah mempraktekannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu dengan menstabilkan identitas dengan melakukan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di kelas? Kegiatan yang sebaiknya dilakukan yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Mungkin itu pengalaman saya terkait koneksi materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.